Di Taiwan tuh kerja part-time biasanya dibagi dua, yaitu Waichang sama Neichang. Waichang itu bagian luar kayak kasir, dan Neichang tuh bagian dapur. Tapi kalau kerjanya di toko kecil kayak aku, ya siap-siap aja bisa ngerjain semuanya sih. Oh ya, buat yang belum kenal, halo Rek, aku Floren, arek Surabaya yang lagi ngerantau di Taiwan. Aku kuliah full Mandarin sambil kerja part-time. Yuk ikut aku kerja ngasir hari ini. Biasanya toko brunch di Taiwan tuh rame di jam makan sarapan dan makan siang. Nah, pas jam-jam rame itu pelanggan mulai berdatangan tanpa henti. Antreannya bisa sampai mular panjang banget. Pas ngasir gini, otak harus multitasking. Harus ngitung cepet, ingat pesanan sambil tetap senyum. Main tertekan sih, jadi harus tahan banting dan latihan tetap tenang. Tapi benernya seru juga sih, soalnya kayak main kasir-kasiran. Tapi ya bedanya ini versi real life-nya. Nah, waktu pertama kali kerja part-time di Taiwan, jujur aja aku takut banget. Yo bayangin kerja jadi kasir pakai bahasa Mandarin. Harus bisa baca, denger, ngomong menu dalam bahasa paling susah sejagat raya. Beda nada dikit, dah beda arti. Panik nggak tuh? Panik lah, masa enggak? Aku mulai kerja part-time itu sejak semester 2. Dan bisa dibilang ini kerja part-time pertamaku yang hasilnya tuh lumayan. Ya, hitung-hitung bisa bantu biaya kehidupan sehari-hari. Awal-awal aku kerja di kantin universitas karena aku merasa Mandarinku belum terlalu lancar. Jadi ya belum berani cari kerjaan di luar. Lingkungan kampus juga terasa lebih ramah karena ya orangnya itu kebanyakan anak muda yang seumuran. Dan karena lokasi kerjanya di dalam atau sekitar kampus, jadi jarak ke kelas juga nggak terlalu jauh. Jadi ya lumayan menghemat waktu dan ongkos transport lah. Apalagi di semester-semester awal kan biasanya jadwal kelas lumayan padat tuh. Tapi kalau lebih tertarik kerja di luar kampus tentu nggak masalah. Itu semua kembali ke keputusan dan kenyamanan masing-masing. Ini video kayaknya pas aku masih 7 bulan tinggal di Taiwan. Otakku itu masih berpikir dalam bahasa Indonesia. Jadi kadang kalau lagi kerja suka loading dulu nerjemahin ke bahasa Mandarin. Apalagi kalau pelanggannya tuh nanya yang aneh-aneh di luar skrip. Wah, dah lah tuh langsung panik dan ketar-ketir. Terus masalahnya lagi tuh mesin kasir di tempat kerjaku itu nggak otomatis langsung ngitungin uang kembaliannya kan. Nah, jadi harus hitung sendiri matematika manual. Otak ini rasanya jadi muter 2 kali. Udah mikir hitungan, masih harus mikir bahasanya juga lagi. Sampai-sampai aku pernah sekali tuh salah ngomong bahasa Indonesia ke pelanggannya. Itu malu-maluin banget cuy. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi, namanya juga bukan bahasa utama kita ya kan. Pengalamanku kerja part-time sebagai kasir selama ini, angka dalam bahasa Mandarin yang paling susah aku bedain itu angka 4 dan 10. Oh ya, ada juga orang-orang yang bilang kalau angka 6 sama 9 yang aku ucapin itu hampir mirip-mirip. Aku juga bingung kenapa, padahal di Indo sama les bahasa Mandarin tuh nggak pernah jadi masalah. Aku sendiri juga ngerasa ucapinnya itu udah beda loh. Ada yang pernah ngerasain gini juga nggak sih? Cara aku ngatasin kebingungan angka itu ya biasanya pakai body language. Jadi ya aku pakai jari gitu supaya nggak salah pilih pesanan.
汉堡、酥饼加一起，这样就好吗？好，67，对对对，97。这边谢谢。好了，汽水蛋糕、酥饼加一起。你好。等我一下，玉米蛋饼跟起司蛋饼放一起。好，放一起，这样就好吗？好，59。这边谢谢。玉米蛋饼、起司蛋饼放一起。你好。好了，7对，要加蛋吗？不要，这样就好吗？45。Kerja part-time ini ngajarin aku banyak hal. Bukan cuma ngelatih bahasa Mandarin, tapi juga ngajarin aku gimana cara ngatur waktu dan energi, kerja sama tim, dan adaptasi sama budaya baru. Kalau awal-awal belum bisa atau masih bingung, tenang, jangan khawatir, pasti diajarin kok. Selama ada niat, pasti bisa. Jadi jangan takut kalau mau kerja part-time di Taiwan ya. Yang paling penting ingat prioritas, jangan sampai kerja ganggu kuliah atau bahkan kesehatan. Buat kalian yang pengen coba kerja part-time sambil kuliah, semoga pengalamanku ini bisa kasih gambaran ya. Semangat terus buat kalian yang lagi atau akan berjuang di perantauan. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar ya, siapa tahu aku bisa bantu.